keputusan manajemen untuk membenahi skuad ini secara nggak langsung memang membuat Persib saat ini ada di jalur persaingan, walaupun mereka juga berupaya untuk Ya Jung di awal juga naik turun, tapi sekarang udah mulai konsisten. Hampir semua lah ya bisa melalui perjalanan dengan tambal sulam, tapi ternyata rotasi yang dilakukan tuh bisa tetap menjaga Persib di level tertinggi gitu kan. Musim ini, maksudnya di Super League, persaingannya sangat ketat ya. Saat ini bisa dibilang ada Persib Bandung, Borneo, dan Persija yang saat ini menjadi 3 kuda pacu. Nah, tapi kita mulai dulu dari Persib Bandung. Nah, Persib Bandung ini saat ini baru saja menang 3-0 atas Persik Kediri ya di awal pekan ini. Nah, ini kemenangan atas Persik Kediri membuat Persib Bandung paling nggak tergoyahkan lah di puncak klasemen hingga Idul Fitri tahun ini atau di Lebaran tiba gitu. Nah, ini kan dalam 11 laga terakhir Persib Bandung juga tidak terkalahkan kan, terbaru tadi menang 3-0 atas Persik Kediri. Nah, ini kalau kita melihat performa Persib musim ini, apa sih yang bikin Persib dominan, Bung Arpa? Kalau kita sedikit flashback ke awal musim, sebenarnya kalau kita masih ingat ya, sebenarnya banyak yang berpikir Persib nggak akan bisa compete lagi karena mereka cuci gudang kan, Ciro, Alves, David da Silva, semua dilepas semua. Dan kemudian banyak juga gue ngobrol sama Bobotoh, kayaknya ini mau rekondisi gitu. Jadi mungkin sekaligus juga untuk mungkin menghemat budget ya. Jadi cari pemain baru atau pemain muda dari tim satelitnya untuk menghemat budget. Tapi ya apa dinyana, tidak disangka, tidak dinyana, ternyata mereka ambisinya masih belum luntur. Itu yang luar biasa kan. Mendatangkan pemain-pemain baru, bahkan Tom Hai, Elino Rendos, dan name it lah, William Barros, Andri Jung, semuanya gitu kan. Dan juga sekaligus memanfaatkan aturan 11-7, 11 daftarkan, dimaksimalin gitu. Dan juga di ACL 2 juga mereka berupaya walaupun gagal ya. Di saat yang sama ternyata itu pun dengan segala perubahan yang dilakukan tidak mudah juga. Buktinya saat ini masih kejar-kejaran kan. Tadinya memang ada Malut, tapi Malut kelihatannya udah it's over lah ya. Ketinggalan ya. Tinggal Borneo, Persib, Borneo, dan Persija. Persija juga tadinya kayak agak-agak keteteran, tapi ternyata lumayan juga bisa ngejar-ngejar terus. Yang menarik kan ya Borneo. Kalau dari awal gue melihat sih emang Borneo yang kelihatannya paling mungkin untuk menjadi kontender utama bersama Persib Bandung. Persija bisa, tapi tergantung dia bisa konsisten atau enggak gitu. Karena beberapa kali mereka kehilangan poin yang seharusnya bisa mereka maksimalkan. Lawan Semen Padang, mereka lawan tim yang ya salah satu yang paling bawah gagal dengan serangkaian kartu merah waktu itu kan. Lawan Arema nih yang biasanya selalu menang bisa kalah. Itu jadi agak kurang konsisten. Nah, tapi ya kita nggak tahu, ada sisa mungkin sekitar berapa? 10 pekan lagi ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi salah dua menurut gue yang akan jadi penentu musim ini decisive game-nya adalah Persib lawan Borneo, dan satu lagi weekend ini dan Mei itu El Clasico. Persija ya? Iya, di Jakarta lah, kita nggak tahu mainnya di mana. Jadi itu merupakan menurut gue nanti yang akan menentukan. Jadi balik lagi, ya memang keputusan manajemen untuk membenahi skuad ini secara nggak langsung memang membuat Persib saat ini ada di jalur persaingan, walaupun mereka juga berupaya untuk melakukan reparasi di tengah. Kastel didatangin, terus kemudian si Gurzawa, meskipun ya nggak tahu, kayaknya kurang nyetel ya, belum nyetel. Butuh adaptasi. Iya, salah duanya kan juga selain Liga mereka berupaya untuk mempush di ACL 2, walaupun sorry to say untuk ACL 2 belum. Masih ngelihat bagaimana Ratchaburi lawan Gamba Osaka. Gila ya. Top banget ya. Gila. Cuman kalah 3-2 ya. Cuman kemarin di pertemuan pertama 1-1 kan. Semalam gue nonton tuh. Memang dominasi tetap ada di Gamba Osaka, tapi nggak gampang juga, men. Dan kipernya memang bagus kan, kiper Ratchaburi itu. Ada momen kalau nggak salah di menit 90-an akhir, Gamba Osaka tuh dapat peluang, tapi masih bisa ditepis. Perpanjangan waktu tapi kalah juga. Jadi bayangkan levelnya udah seperti Persib begini aja, berbenah aja lawan tim Asia Tenggara Ratchaburi yang mana peringkat 2 Thai League aja masih dihajar gitu. Jadi ini dua sisi gue lihat ya. Untuk liga kita mungkin Persib wow dengan segala ininya, tapi ternyata untuk Asia Tenggara masih banyak PR. Kalau Mas Sabto gimana? Iya, di awal jujur ya, kayaknya nggak banyak yang jagoin Persib ya. Tadi memang Harpa bilang 8 pemain inti bisa cabut dari Persib kan, siapa yang mikir mereka bisa, terutama yang andalan banget gitu kan. DDS, Ciro, Tyrone,
Kuipers di belakang. Hampir semua yang jadi backbone-nya Persib back to back. Sementara Kuipers pindah ke Dewa, Lili Pali juga cabut ke Dewa, ada si Strike juga ke Dewa, Malut kedatangan pemain-pemain Persib ini. Kita pikir peringkat kedua, peringkat ketiga Dewa musim malah lalu ya. ini justru bakal naik nih, bakal punya performance yang target dari manajemen pun. Dewa juga ditanya seperti itu gitu. Tahun lalu lo apa? Runner up. Tahun ini berarti harus juara dong. Kemarin kan seperti itu. Kalau kita ngobrol sama Bes ya, ditargetinnya seperti itu gitu. Tapi ternyata di luar ekspektasi lah. Ya Malut masih ada di on track gitu ya. Jauh banget dibandingkan Dewa gitu yang jauh banget veterannya gitu. Padahal dari sisi main masih sama sebetulnya. Ball possession mereka coba untuk main yang sama kayak musim lalu. Rapi mainnya Dewa Rapi, paling rapi gitu. Cuman berapa kali kena counter dan itu buat mereka akhirnya kehilangan tajinya. Nah Persib sebenarnya agak kaget juga ketika mereka bisa dengan walaupun agak shaky di awal, tapi bisa balik lagi ke performance di mana mereka berada di jalur juara. Bahkan sekarang mimpin klasmen gitu. Emang gue selalu puji Boyan Hodak gitu. Ini pelatih yang bisa gitu dengan cepat mereparasi apa yang harus dia ganti, siapa yang harus dia benahi, siapa yang harus dia tambahin untuk squad ini bisa balik lagi berperformance yang baik lah ya. Bahkan juara pertama, juara di musim kedua, sebenarnya kan beda juga tuh. Materinya nggak sama persis lah gitu. Sempat ada Edo di sisi kiri, habis itu Dewangga, ada Beltrame di musim pertama, Adam Alis punya peran lebih besar gitu kan. Tapi di musim ini tuh justru pemain-pemain yang datang kok adaptasinya bisa cepat. Ya kalau bukan karena dia yang rangkulnya dengan benar tuh nggak mungkin bisa melakukan itu gitu. Ditambah ketika pemain-pemain Persib yang banyak bedol desa itu cabut, gue ngelihat sebetulnya banyak pemain yang masih bagus loh di dalam. Tanpa kita sadari itu masih ada Mark Klok, masih ada Beckham, masih ada Dewangga juga, ya Kakang lah juga masih oke. Sebenarnya yang ada di timnas dengan label pemain-pemain timnas itu sebenarnya masih ada di Persib gitu. Sebetulnya bahkan di Mas Derajat masih ada kan di awal musim gitu kan. Jadi kita pikir sejelek-jeleknya atau sebanyak-banyaknya pemain cabut sebenarnya kualitasnya masih ada. Cuman bisa nggak lo gabungin dengan pemain-pemain itu. Ternyata pemain barunya makin kesini adaptasinya cepat. Ya Jung di awal juga naik turun tapi sekarang udah mulai konsisten. Hampir semua lah ya bisa melalui perjalanan dengan tambal sulam, tapi ternyata rotasi yang dilakukan tuh bisa tetap menjaga Persib di level tertinggi gitu. Karena memang squad depth-nya cukup lumayan bagus gitu ya. Kakang bisa si Frans Putros yang main di situ, Eliano bahkan bisa Eliano juga. Bisa, Kakang juga, Dewangga. Di sini Erian bisa main di sisi kiri juga. Banyaklah rotasi yang bisa dimainkan. Jadi ya itulah yang ngebuat Persib bisa ada di jalur ini. Nah ini kan kemenangan 3-0 atas Persik Kediri di awal pekan ini tuh bikin Persib Bandung sudah mencatatkan 13 kemenangan kandang nih di musim ini. Itu bahkan sudah melewati pencapaian Persib Bandung saat juara Liga 1 musim lalu. Musim lalu tuh saat Persib juara Liga 1 dia meraih 12 kemenangan kandang. Dan kemenangan ke-12 itu dicetak di pekan terakhir. Ketika mereka menang 2-1 atau 3-2 gitu atas Persis Solo. Nah ini apakah ini sebagai tanda kalau Persib bakal semakin dekat dengan hat-trick gelar juara Super League, gimana Bung Arfa? Kalau itu sih masih jauh lah. Kan kita tadi di awal udah bilang masih ada 10 pertandingan. Cuman yang bisa dikatakan dari bridging tadi adalah mereka punya senjata andalan kan. Senjata andalan yang ini juga peran dari Bobotoh. Karena kalau kita lihat animo Bobotoh itu pasti selalu tinggi, tapi kan tetap namanya manusia dinamis ya. Lagi bagus, rame, kalau lagi kurang mungkin agak sepi itu wajar gitu. Contoh misalnya di ACL 2 tahun lalu sama tahun ini kan beda banget. Nah, itu akhirnya membuat sebuah atmosfer yang sangat positif. Makanya kalau sedikit kita tarik ini ke ACL 2, yang menurut gua ya strategi Bojan Hodak ini agak disayangkan. Terlalu bermain terbuka saat di Ratchaburi. Ya oke lah, let's say misalnya kalah 0-1 waktu itu. Tapi kan dia punya senjata pamungkas di GBL atau di Bandung kan. Bobotoh, ya misalnya masih bisa, bukti kita bisa kita lagi Persib ya. Karena mewakili Indonesia. Persib kan bisa menang 1-0 gitu. Artinya bisa lebih memperbesar kemungkinan itu lolos. Jadi ya gue masih ingat dulu Chelsea awal Mourinho kok salah satu andalannya kan di Stamford Bridge mereka tuh nggak pernah kalah tuh cuman seri sekali atau gimana gitu. Jadi itu wajar-wajar aja. Cuman at the end itu nggak bisa menjadi salah satu faktor aja menurut gua gitu. Tetap lu laga tandang juga lu harus bisa maksimal, pemain juga harus lebih dalam. Untungnya kalau gue bilang tadi supaya
nganyam, Mas Aryo tadi dibilang rotasi ini jalan, kenapa? Karena kalau kita lihat setiap pemain itu kayaknya rata-rata bisa 2 posisi ya, atau bisa 3. Eliano tuh kayaknya semua posisi bisa kayaknya. Gua sampai bingung kadang-kadang. Kecuali DM. Waktu lagi lawan Ratchaburi kelihatan banget ya, kurang ya. Tapi dia dimaininkan juga gitu kan. Jadi kayak lu punya pengalaman main di setiap posisi, ya mungkin ada yang paling excel di mana, ada yang biasa gitu. Tapi kan itu udah salah satu kelebihan, walaupun bisa juga kita berdebat ya, oh itu bisa jadi kekurangan karena lu nggak punya spesial itu. Tapi paling nggak ketika melakukan memformulasikan susunan pemain, lu jadi lebih mudah. Lalu kayak Dewa Angga bisa CB kiri, bisa LB, bisa DM, Putros juga bisa di belakang, bisa di tengah, segala macem lah. Jadi ya menurut gua ini kan Persib Bandung paradigma baru ya, dengan pemain-pemain yang baru. Jadi menurut gue belum terlalu nyetel semua, tapi sudah lumayan. Nah, untuk gue lebih ngelihat sih sebenarnya oke lah kalau hat-trick let it flow. Biarkan nanti kita melihat seseru apa nanti sampai dengan bulan Mei mungkin. Tapi yang gue pengen lihat adalah bagaimana musim depan sebenarnya Persib bisa nggak compete lebih jauh lagi di ACL 2. Nah, itu dia. Karena kalau ya kasarnya kalau Liga 1 atau BRI Super League ya udah di kantong lah sama Persib Bandung ya. Paling nggak udah 2 kali. Kalau yang ketiga kita nggak tahu. Tapi kedua kali kan juga sudah rekor kan 2 kali tim kedua setelah Bali United kalau nggak salah ya. Jadi tinggal bagaimana nih di ACL 2 dia bisa nggak ngulangin apa yang dilakukan Persipura mungkin 10 tahunan yang lalu. Bisa sampai ke semifinal gitu. Kalau Mas Sabto gimana ngelihat dukungan Boboto musim ini yang berefek pada performa Persib Bandung di GBLA gitu? Iya, ya positif yang jelas ya. Ya walaupun sempat adalah beberapa momen yang disayangkan lawan Ratchaburi seperti itu, tapi on course dalam satu season pasti positif, dan itu kebukti bisa ngebuat para pemain tampil optimal gitu di setiap pertandingan. Lah mereka butuh itu dan terlihat dengan yang sangat nyaman mereka merasakan itu, mereka bisa memberikan yang terbaik ketika dukungannya itu positif gitu. Ya hasil banyak memang tim yang hanya mengandalkan laga-laga home. Ada juga yang seperti itu gitu. Di away-nya imbang, tapi ketika lo tampil di home, at least lo bisa memastikan tambahan 3 poin gitu. Cuman kalau Persib kan home-nya memang luar biasa, tapi away-nya mereka juga bisa maksimalin juga kok, nggak selalu tampil. Salah satu yang terbaik lah. Salah satu yang terbaik juga. Jadi emang cukup stabil lah ya penampilan away dan juga home-nya. Tapi kalau home, ya pasti ada peran dari Bobotoh yang memberikan lawan juga jadi sulit untuk bisa bermain nyaman, dan juga Persibnya juga tampil sangat nyaman. Ini kan kalau Persib Bandung akhirnya, ini kita pengandaian aja, misal Persib juara di Super League musim ini, otomatis Persib akan mewakili Indonesia lagi nih, akan tampil lagi di playoff ACL 2 musim depan. Nah, kan kalau kita melihat kompetisi atau komposisi pemain saat ini, kelihatan jelas tuh saat lawan Ratchaburi kemarin, ketiadaan pemain nomor 6 tuh bikin Persib keteteran lah. Saat itu Eliano gagal tampil maksimal misalkan beberapa kali ketika gol Ratchaburi, gol pertama dan kedua tuh atau bahkan dan juga gol ketiga kosong banget kan pemain Ratchaburi. Pertama ya. Pertama yang 3-0 itu. Nah itu kalau Bung Harpa ngelihat sebenarnya perubahan di posisi atau penambahan posisi pemain di posisi apa sih yang harus dilakukan manajemen jika memang akhirnya Persib Bandung kembali tampil di ACL 2 musim depan? Yang leg kedua itu kan kalau nggak salah Putros ya yang mainkan peran itu ya. Dem Putros. Tapi juga menurut gue juga kurang maksimal juga menurut gue. Lebih bagus dari Eliano di leg pertama, tapi masih belum senyaman ketika Klok mengawal sisi tengah di situ kan. Memang salah satu, banyak orang yang mengatakan salah satu alasan Persib tersingkir juga karena absennya Klok gitu. Dan Klok sekarang usianya mungkin 33 menjelang 34, dan kita nggak tahu apakah mungkin tahun depan bisa tampil seperti sebelum-sebelumnya lagi gitu. Ya mungkin ini salah satu area yang patut diperhatikan. Lini belakang sih kayaknya hampir nggak ada terlalu isu gimana-gimana ya, kayaknya udah tebel banget dan dengan bertahannya Barba juga makin solid banget. Iya, Barba ini kan juga salah satu puzzle yang tadinya sempat diisukan akan hengkang kan. Yang kita bahas di sini juga kan. Sempat langsung ngomong sama Kang Adit di Kuala Lumpur, enggak bertahan kok gitu. Wah, langsung kita hajar kan, terbukti. Walaupun sempat ini juga ada berita DM gua kan, Bung itu udah dikosongin locker room. Aduh salah gimana ya. Tapi yang ngomong Kang Adit, ada rekamannya kan. Ternyata ya udah CEO-nya ngomong, ternyata betul. Dan itu membuat pertahanan dari Persib bagus. Dan salah satunya tentu ke Teja Pakualam juga nih, ya kan, pemain timnas kita. Jadi mungkin nomor 6 gue setuju, sama mungkin striker nih. Striker nih ya saat ini mungkin hanya Andre Jung ya yang paling moncer. Sisanya
William Barros Konsisten ya. nggak konsisten sih. Iya, Nah, itu yang jadi masalah. ya tapi kita juga nggak tahu nih, kan gue selalu bilang ada 20-30% di dalam ruang ganti di dalam tim yang kita nggak tahu masalah sebenarnya. Apakah memang masalah skill pemainnya? Kalau itu berarti masalah bursa transfernya harus diperbaikin, atau memang masalah masalah peran mereka, posisi mereka. Nah ini yang mungkin menjadi persoalan. Pokoknya intinya lini depan ini menjadi masalah Persib Bandung. Di Ratchaburi kita nggak bisa golin dan akhirnya kita kalah 3-0 kan. Jadi mungkin itu sih nomor 6 sama nomor 9. Nomor 1 gimana Mas? Iya, nomor 6 kita jadi berandai-andai ya. Kenapa kalau misalnya ada Mark Locke kemarin di Ratchaburi bisa works apa enggak? Karena kalau ngeliat di game-game sebelumnya di ACL itu memang Mark Locke ada di situ. Ada lawan Bangkok United kan Iya, lawan Bangkok juga. Saat menang 2-0 di Thailand. Iya, Gitu. itu kan kelihatan ada Mark Locke-nya ketika Persib main bagus di ACL, terutama di laga-laga UE gitu. Nah, ketika kemarin nggak ada kan kita jadi berpikir kalau dia kemarin ada bisa nggak ya sebetulnya? Karena kan bisa dibilang itu sebagai salah satu blundernya Boyan Hodak dengan memainkan Eliano di situ. Karena kebukti tadi kita lihat gimana gampangnya bola masuk dari tengah, transisi dari tengah ketika Persib lagi nyerang, transisinya mereka tuh kan udah kayak chemistry-nya kebentuk banget lah ya, Ratchaburi. Mereka tahu dari mana, tak, tiba-tiba bola udah ada di depan aja. Itu emang kelihatan gak ada pemain yang bisa ngeganggu di lini tengah. Mark Locke terbukti sampai saat ini masih jadi pemain yang punya kemampuan itu. Burginhos bagus juga, tapi kadang-kadang kan faktor defense-nya itu yang nggak kita lihat dari dia gitu, di posisi itu gitu. Sementara kalau yang betul-betul petarung, makanya ketika ditanya pada saat itu, ketika Mark Locke nggak main, siapa sih yang bisa kira-kira masuk? Ya menurut gue sih ada Malis yang paling mirip ya, dari sisi gimana dia bisa mengcover area, gimana dia bisa nakal dalam tanda kutip, gimana dia bisa nggak buat nyaman lawan gitu. Cuman kalau bicara ke depannya, makanya kenapa waktu itu isu Joey Pelupesi mau datang kan, mungkin karena itu juga gitu kan, butuh pemain yang lebih lebih menjanjikan, lebih memberikan rasa aman ketika lo tampil di kompetisi regional. Makanya selain Klok, jelas mereka butuh pemain untuk bisa naikin level tadi. Persib secara domestik udah kelihatan mereka bisa menaklukkan. Bahkan mungkin tripit udah on track gitu ya untuk di musim ini gitu. Tapi ketika bicara di Asia Tenggara bahkan itu. Bahkan Tenggara. Iya, Tenggara ya. Makanya kenapa gue bilang Liga Thailand tuh kok orang bilang Liga Thailand ngapain sih ke Thailand? Liga Thailand tuh Di atas bagus. kita, ya. Jauh dari sisi bermainnya, dari sisi teknik, semuanya lah. Peringkat juga di jauh kan. Iya, peringkat 3 zona timur sekarang. Betul, mereka kalau bicara peringkat Asia, mereka peringkat 8 kalau nggak salah liganya. Iya, itu kan ya jauh banget dibandingkan kita gitu kan. Dan tim semua manapun yang kita temuin sulit juga gitu. Ya level Buriram kita belum ketemu gitu kan. Itu levelnya lebih tinggi lagi. Iya, kita ketemu Bangkok sama Port gitu kan di level. Tapi kan itu pun nggak gampang juga ngalahinnya. Ratchaburi sekarang lagi bagus juga di peringkat kedua. Jadi ya untuk menaikkan level memang nggak mudah. Tapi kita menuju sana kok. Kalau kita lihat persiapan dari Persib sendiri untuk bisa nge-build squadnya. Squadnya bukan di-build untuk juara Liga doang nih. Kayaknya di-build emang untuk berbicara di level Asia. Makanya nanti kita tinggal lihat aja Bung Arpa Mas Sabto ya, gimana pergerakan dari manajemen Persib ketika berusaha transfer musim panas dibuka ya.